Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kelas 11 itu berarti sekarang kita masuk ke modul 10. Modul 10 itu ada beberapa bab ya, mungkin bab dan subbab. Itu diantaranya semuanya adalah integral. Nah, dari integral ini ada beberapa integral, yaitu integral tak tentu, integral tentu, kemudian integral parsial, integral substitusi. Itu adalah konsep dasar untuk mengerjakan unit yang kedua, yaitu adalah luas daerah. Jadi luas daerah itu adalah modal awalnya adalah integral tak tentu, integral tentu, kemudian integral parsial dan substitusi gitu ya. Berarti kita hari ini akan bahas mengenai integral tak tentu juga integral tentu. Yang pertama, untuk dasar-dasarnya dulu, apa sih integral itu? Integral itu adalah kebalikan dari turunan. Nah, kalau turunan itu kan jika dia punya fx sama dengan 2x kurangi 4, maka kita kan punya apa? Turunan fx-nya berarti sama dengan 2, gitu kan. Nah, ini adalah turunan. Kemudian yang ini adalah integralnya. Kita coba lagi, fx sama dengan 3x pangkat 2. Nah, untuk mencari turunannya berarti 3 dikali 2-nya turun, karena pangkat 2 kan, berarti x pangkat 2 dikurangi 1, berarti 6 x pangkat 1 atau 6x. Nah, ini disebut adalah turunan. Sedangkan yang ini adalah integralnya. Gitu ya. Semoga paham dulu konsep awal dari integral ini. Itu begitu tuh, keturunan juga integral. Sekarang berarti adalah untuk masuk ke konsep dasar integral. Kenapa yang ini turunan, yang ini integral? Apa sih rumus dari integral itu sebenarnya? Jika kita punya integral a pangkat X saja variabelnya, biar lebih paham. X pangkat maaf. X pangkat n dx. Maka rumusnya adalah 1 per n adalah sebagai pangkatnya, n ditambah 1, x pangkat n ditambah 1 ditambah c. C ini apa? C ini adalah konstanta. Konstanta yang belum diketahui. Nah, untuk setiap mengintegralkan apapun, itu harus diberikan C-nya ini.
Karena kalau di integral C kan belum diketahui berapa. Tapi dia kalau misalkan nanti dia udah punya integralnya berapa gitu, terus disuruh mencari C-nya, tinggal pakai C yang ini. Makanya C ini adalah penting untuk digunakan pada setiap integral apapun. Itu ya. Berarti ini adalah rumus dari integral tak tentu. Itu. Nah, ada berapa sifat untuk integral tak tentu. Sifatnya adalah yang pertama, integral tak tentu ya. Oke, jika dia punya integral A dx, maka hasilnya adalah AX ditambah C. Kemudian yang kedua adalah integral A fx dx sama dengan A integral fx dx. Kemudian yang ketiga itu jika kita punya integral fx plus minus gx dx, maka kita bisa pecahkan dua-duanya, maka dia akan punya integral fx dx ditambah plus minus integral gx dx. Oke. Misal kita akan punya contoh yang pertama itu sesuai dengan sifatnya C biar lebih dipahami. Misal kita punya integral 2 dx, maka ini kan sebenarnya sama aja dengan integral 2x pangkat 0 dx. Karena x pangkat 0 itu adalah 1, maka kita tidak perlu menuliskan x pangkat 0. Berarti kita akan punya 2 dikali 1 per n-nya berapa? N-nya adalah 0, berarti 0 ditambah 1 x pangkat 0 ditambah 1 plus c gitu kan. Berarti kita akan punya 2 kali 1 per 1 x pangkat 1. Kenapa 1? Karena 0 tambah 1 adalah 1 ditambah c. Maka hasilnya adalah 2 x plus c. Tuh. Terus yang kedua itu adalah integral 2x pangkat 3 dx bisa. Maka kalian boleh ada dua pilihan, kalian boleh menggunakan sifat dari integral tak tentu atau kita bisa langsung. Untuk cara yang pertama itu adalah silakan menggunakan sifat integral tak tentu. Itu berarti duanya dikeluarkan dulu, integral x pangkat 3 dx. Itu kan berarti 2 kali atau dalam kurung aja. Karena ini pangkatnya 3 berarti 1 per 3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 itu kan plus c itu kan berarti 2 dikali 1 per 3 tambah 1 adalah 4 x pangkat 4 ditambah c. Maka kita bisa temukan hasilnya, berarti coret-coret berarti sisa 2 ya di sini. Berarti ini hasilnya adalah setengah x pangkat 4 ditambah c. Itu ya. Nah, cara yang kedua gimana?
kita bisa langsung integral berapa tadi? 2x pangkat 3 dx ya. Berarti 2 dikali 1 per 3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 plus c. Tuh. Berarti kita punya 2 dikali 1 per 4 x pangkat 4 ditambah c. Berarti coret-coret sisa 2 berarti setengah x pangkat 4 ditambah c. Lebih simpel yang langsung ya, karena kenapa? Karena nggak perlu untuk dikeluarkan untuk nilai kustata tidak ada variabelnya, tapi lebih cermat atau lebih teliti itu biasanya menggunakan cara yang pertama. Cara pertama itu adalah sesuai dengan sifat integral tak tentu sendiri itu. Sebenarnya sama sih, sama antara menggunakan sifat integral tak tentu ataupun dengan menggunakan cara langsung. Tapi untuk kalian karena baru permulaan, saya sarankan bisa menggunakan cara yang pertama adalah berdasarkan dengan sifat integral tak tentu. Tapi kalau kalian bisa langsung paham dengan cara yang kedua, juga diperbolehkan atau dipersilahkan. Untuk yang ketiga itu bentuknya adalah penjumlahan. Jika kita punya integral 2x ditambah 3x pangkat 2 dx. Maka kita akan punya ada cara langsung juga cara yang menggunakan sifat. Cara pertama adalah menggunakan sifat. Berarti ini harus dipisahkan dulu, berarti integral 2x dx ditambah integral 3x pangkat 2 dx gitu kan. Maka kita akan punya duanya keluarkan dulu, integral x dx ditambah, karena di tiganya ada konstanta atau nilainya, maka nilainya kita keluarkan dulu. 3 integral x pangkat 2 dx. Maka kita punya 2. Berarti dia pangkat 1 ya, berarti 1 per 1 ditambah 1 karena dia pangkat 1, tambah 1-nya sesuai dengan rumusnya. X pangkat 1 ditambah 1 ditambah C, jangan lupa C1 kemudian 3, berarti ini 1 per pangkatnya adalah 2, berarti 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 plus C2. Maka kita bisa punya 2, 1 per 1 tambah 1 adalah 2, x pangkat 2 ditambah C1 ditambah 3, 1 per 2 tambah 1 adalah 3, x pangkat 3 ditambah C2. Nah, maka kita punya ini coret-coret, sisa x pangkat 2 ditambah C1 ditambah ini sama-sama kita coret-coret, berarti sisa x pangkat 3 ditambah C2. Maka kita punya hasil x2 ditambah x3 ditambah C gitu. Oke. Untuk yang cara kedua itu adalah juga langsung ya. Integral 2x ditambah 3x pangkat 2 dx gitu kan. Kita langsung saja
2 tinggal dipangkat 1, berarti 1 per 1 ditambah 1, X pangkat 1 ditambah 1, dijumlahkan 3 dikali 1 per pangkat 2 kan, berarti 2 ditambah 1, X pangkat 2 ditambah 1 plus C. Berarti kita punya 2 dikali 1 per 2 X pangkat 2 ditambah 3 kali 1 per 3 X pangkat 3 ditambah C. Maka kita punya coret-coret, dicoret-coret. Berarti X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah C. Nah, jadi untuk yang integral tertentu, dia sesuai dengan sifat-sifat integral tertentu, saya bisa berikan contoh yang ini tadi cara 1 dan cara 2 gitu ya. Sekarang kita masuk ke integral tertentu trigonometri. Berarti yang pertama itu adalah integral tertentu yang biasa. Sekarang adalah yang trigonometri. Nah, ada berapa rumus untuk menyelesaikan integral tertentu trigonometri. Yang pertama adalah jika kita punya sin X, dx itu adalah negatif cos X ditambah C. Kemudian yang kedua itu jika kita punya integral sin kali AX ditambah B dx, maka kita punya negatif per 1 per A cos AX ditambah B ditambah C. Itu yang ketiga itu integral cos X dx itu adalah sin X ditambah C itu ya. Kemudian yang keempat adalah integral cos kali AX ditambah B dx. Berarti kita punya 1 per A sin AX ditambah B ditambah C. Ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan integral tertentu trigonometri. Itu ya. Ini kenapa dia sin X itu jadi cos X, negatif cos X, karena kalau dari turunan itu kan kalau sin X itu kan turunannya adalah cos X, negatif cos X kan, makanya ini sesuai dengan kebalikannya gitu. Ini adalah turunannya, kemudian yang ini adalah integralnya. Ini turunannya, ini juga integralnya gitu sih. Nah, untuk membuktikan nomor 2 dan nomor 4 ini kita buktikannya menggunakan rumus substitusi atau partial juga bisa, tapi lebih enak pakai substitusi. Maka kita akan buktikan lain kali aja kalau kalian sudah memasuki materi integral substitusi itu ya. Oke, kita akan ke contoh yang kedua dan ketiga. Kalau ini kan kalau yang sifat 1 dan 3 itu kan sudah sesuai dengan ketetapannya, tapi kalau yang kedua ini enggak. Jika kita punya contoh yang kedua itu jika kita punya sin 2x ditambah 1 dx, maka kita punya negatif 1 per 2 cos 2x ditambah 1 ditambah C. Jadi sesuai
sudah sesuai dengan template atau ketetapannya itu ya. Nah, untuk menyelesaikan ini ada beberapa identitas trigonometri. Yang identitas trigonometri sudah kalian pelajari pada saat kelas 10 di modul 5. Tuh. Biasanya ada beberapa integral di mana dia harus membutuhkan identitas trigonometri untuk menyelesaikan integral trigonometri. Jika kita punya sin pangkat 2x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah sin kuadrat x itu sama aja dengan setengah 1 dikali cos 2x. Kemudian yang ketiga itu jika kita punya cos kuadrat x sama dengan setengah 1 plus cos 2x. Terus yang keempat ya. Yang keempat itu jika kita punya sin x dikali cos x sama dengan setengah sin 2x. Kemudian yang kelima itu 1 kurangi cos x, maka dia sama saja dengan 2 sin kuadrat setengah x. Kemudian jika kita punya yang keenam itu jika kita punya 1 ditambah cos x, maka kita punya 2 cos pangkat 2 setengah x. Gitu ya. Ini adalah identitas trigonometri yang dasar awalnya atau konsep awalnya. Oke ya, sekarang kita masuk ke integral tentu. Nah, integral tentu itu sebenarnya konsepnya sama dengan integral tak tentu. Tapi untuk integral tentu itu ada batasnya. Misal, jika kita punya integral dengan batas A, B, x pangkat n dx, maka kita punya 1 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 dengan batas A, B, tambah C. Oke, kita mending langsung ke contoh. Ini adalah rumus dari integral tentu ya. Misal kita langsung ke contoh, yang pertama adalah jika kita punya 2x pangkat 4 dengan batas 1, 2 dx, maka kita perlu integralkan dulu. Itu juga ada dua cara. Yang pertama adalah cara langsung, yang kedua adalah sesuai dengan sifat integral. Kalau kita pakai cara langsung, berarti 2 dikali 1 per, karena ini pangkat 4 berarti 4 ditambah 1, x pangkat 4 ditambah 1, oke, dengan batas 1, 2, dengan batas sampai 1, 2. Dengan batas 1 sampai dengan 2 gitu ya.
berarti dia punya 2 dikali 1/5 X pangkat 5 dan batas 1 sampai 2 itu ya. Berarti ini 2/5 X pangkat 5 dengan batas 1 sampai 2. Maka kita punya apa? Ini. Yang pertama kita substitusi dengan 1, berarti 2/5 karena ini X ya, berarti 1. Berarti X diganti 1 pangkat 5 dikurangi. Berarti ini 2/5 X-nya itu dari batas 2. Berarti X diganti 2 pangkat 5. Berarti ini kita punya 2/5 karena dia pangkatnya ganjil akan tetap 1 dikurangi 2/5. 2 pangkat 5 itu berarti 32 ya. Berarti dia punya 2/5 dikurangi kali 2 berarti 64/5. Berarti punya hasil negatif 62/5. Itu. Kalau cara sesuai dengan sifat, integral berapa tadi? Dua X pangkat 4 ya. Dengan batas 1 sampai 2, 2X pangkat 4 dx. Maka kalau sesuai dengan sifat, maka 2-nya kita keluarkan dulu. 2 integral 1 sampai 2 X pangkat 4 dx. Itu kan. Berarti 2 kita integralkan berarti 1/4 ditambah 1 X pangkat 4 ditambah 1 dengan batas 1 sampai 2 ditambah C. Itu ya. Berarti kita punya 1/5 X pangkat 5 dengan batas 1 sampai 2 ditambah C. Oke, sampai sini berarti 1/5 karena dia batasnya 1 dulu, maka X-nya kita ganti dengan 1. Berarti 1/5 dikurangi 1/5 karena ini batas yang atasnya itu adalah 2, maka X-nya kita ganti 2, berarti 2/5 ditambah C gitu ya. Jadi kita punya 1/5 dikurangi. Kenapa 1/5? Karena 1/5 itu adalah 1, sedangkan 1/5 kali 1 itu adalah 1/5 ya. Maka dia punya berarti 1/5. Kalau 2/5 itu karena 32, maka ini 32/5 ditambah C gitu ya. Berarti kita punya apa? 2 dikurangi 3, 1/5 tambah C, maka kita punya negatif 62/5 ditambah C. Berarti artinya apa untuk integral tentu ini? Untuk integral tentu itu jika kita punya f misal dengan batas a, b ditambah dx ya, maka kita punya integral atau sudah kita bisa langsung ke integralnya, berarti fa dikurangi fb dengan batasnya udah ini tambah c. Tuh. Konsepnya sama dengan integral tak tentu. Hanya saja kalau integral tentu itu kan masih ada variabelnya. Variabel bisa variabel A, B sampai Z ataupun X, Y, Z itu. Nah, kalau integral tentu ini adalah kita harus substitusikan batas-batasnya itu ke dalam variabel-variabelnya. Tuh.
Dan untuk mensubstitusikannya itu dikurangi, misal batas A nanti dikurangi dengan batas B gitu ya. Cukup sekian untuk materi integral konsep dasarnya. Jika nanti ada pertanyaan atau ada beberapa materi yang belum dipahami, bisa ditanyakan di diskusi grup ya. Berarti pekan depan kita akan bahas tentang integral parsial substitusi dan luas daerah. Oke, selamat belajar. Semangat untuk memahami materi. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.